Dan itu bisa selesai akhir November. Tetapi saya meragukan. Menjadi perhatian adalah suplai air dan pembuangan air limbah. Ini dijebol begitu ya? Iya, jadi nanti kan ada lubang dikit lah, saya jebol supaya air kalau hujan masih ngalir. Jadi nggak sampai ke Kauman kena dampaknya. Yang tengah ini yang ada di atas kita ini, gitu. Ternyata ini kan dikhawatirkan kalau orang dari dalam coba itu tidak bisa melihat tubuh alun-alun itu. Ternyata dari tim teknis tadi pelaksana menyampaikan. Lihat dari CV penjenengan, apakah optimis akan selesai? Saudara, saya sekarang berada di kawasan alun-alun Kota Mojokerto atau Jalan Mojopahit. Saya ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan proyek Skiwalk yang itu menelan anggaran 7,9 miliar. Dan dari papan proyek ini, pelaksananya adalah CV Dwi Mulya Jaya. Itu akan dilaksanakan dari 13 Juli 2022 sampai November. Artinya, apakah sekarang sudah menunjukkan progres yang signifikan atau belum? Kita akan melihat langsung kondisi pengerjaan proyek Skiwalk yang ada di sisi selatan alun-alun Kota Mojokerto. Kita akan masuk. Ya, ini adalah lantai bawah atau lorong bawah dari proyek Skiwalk. Kita akan naik ke atas dan akan menemui pihak pelaksana dari proyek ini. Nah, ini masih banyak material-material dan ada banyak pekerja yang sedang melaksanakan proyek. Ini lantai bawah, tidak ada apa-apa. Hanya konstruksi-konstruksi bangunan. Kita akan naik ke atas, masih dalam bentuk cor dan masih di semen, belum terbentuk. Skemanya kita naik ke atas dan di sini ada naik lagi di sebelah sini. Ya, kita akan mencari siapa penanggung jawab dari pelaksana proyek ini yang bisa menjelaskan secara detail. Ya, di sini ada pekerja. Mungkin bisa tanyakan langsung ya. Ya. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Ya. Saya Hariris dari Javos Radar Mojokerto. Ini bersama siapa ini? Saya dari Arif, pelaksananya di proyek Skiwalk Kota Mojokerto. Mas Arif sebagai pelaksana dari proyek Skiwalk ini. Iya, betul. Mas, ini kan proyek cukup prestis ya. Iya. Kita masih melihat masih belum menunjukkan progres yang signifikan dan masyarakat masih belum tahu. Iya, betul. Mas Arif bisa menjelaskan, Mas, sejauh mana sih pelaksanaan proyek yang sudah dimulai dari bulan Juli yang lalu? Untuk sekarang proses kita sudah mencapai 68% sekian, Pak. 68% Iya, betul. Jadi untuk pengerjaan ini tinggal finishing sebenarnya, pasang bata dan lain-lain. Kan juga membutuhkan waktu, mungkin nggak. Ya karena nggak singkat kita pakai metode overtime. Jadi lembur-lembur terus kita sampai jam 10. Oh, ya, betul. Gitu ya. Untuk mempercepat waktu kita kontrak kita yang semakin menipis juga.
Mas, ini memang jam-jam istirahat ya? Betul, jam istirahat ini Pak. Kebetulan. Boleh kita melihat secara detail, Mas? Boleh, monggo. Bisa Monggo. dijelaskan dari titik mana sebenarnya konsep dari Oh ya, monggo. proyek ini? Dari sisi timur dulu. Monggo. Iya. Ya. Kita ke sisi timur. Betul. Mas Arif mau menjelaskan tentang apa namanya proyek. Ya ini becek apa ini? Ya buat air kerja Pak untuk pasang bata dan lain-lain kan masih wajar ya. Kalau kualitas bata ini pakai apa, Mas? Ini pakai Duta Pak, bata press tuban atau yang mereknya Duta. Jadi untuk ya ada konsepnya Mojokerto itu kan bata press itu. Ini Jadi, bata pressnya ya? semua. Kalau ini mungkin biasa Pak, soalnya buat ini kan di plester kan. Ini area skat toko aja ini. Jadi kita nggak pakai press kayak ini. Oh, jadi yang didatangkan dari Tuban bukan ini? Bukan yang area luar aja ini. Oh, yang area luar. saja. Ini didatangkan dari mana? Ini lokal aja Pak. Lokal ya? Iya. Oh, Soalnya kan ini di plester rencana Pak. bedanya apa, Mas? Kalau kemudian bata yang kalau- dari Tuban dan yang ada di Kalau lokal? presisi, kalau press kan press dia Pak, dari pabrikan alat. Kalau ini kan nggak perlu kita cetakan biasa pakai anu kan bisa terus plester gitu aja. Dan ini nanti di semen begitu? Ini plester ya, plester aci, cat Oh, ini. Karena kita lihat bata-batanya. Iya, ada yang ini nanti rata-rata plester aci gitu. Betul. Kalau harga ini per seribunya berapa yang lokalan? Ini per 1000 sekitar 600-700. 600. Iya. Kalau yang itu Tuban? 1400 per biji. 1.400 Per biji. Nah, kita lihat bata yang harganya 1.400 per biji di proyek Skiwalk ini. Nah, itu ada Nah, plus. seperti ini. Iya. Bedanya dengan lokal apa, Mas? Kalau anu kan nggak presisi Pak untuk sudut-sudutnya ini. Jadi kalau expose kan dia nggak pakai finishing apa-apa. Jadi langsung emang gini. Kalau di Skiwalk ini membutuhkan berapa ribu bata kayak gini? Bata Kalau press dari Skiwalk Tuban ini? kurang lebih 1100 piece. 1.100 1 piece. piece ya. Betul. Dengan harga satu bata 100 piece, 1400 1.400. per piece. Ya. Kita lihat dari awal konsep ini Mas Arif, Skiwalk. Iya. Informasinya perpaduan dari Mojopahitan dengan apa? Iya. Modern atau industrial. Betul, ya. Itu seperti apa konsepnya, Mas Arif? Kalau konsep industrial kan kalau kita menggunakan struktur baja ataupun kan itu pasti industrial Pak. Jadi ini semi industrial karena ada toko-tokonya di sini. Jadi ini perpaduan antara semi industrial dan juga untuk apa ya namanya Pak ya? Untuk anak-anak udah tongkrongan gitu loh Pak. Ada tempat nongkrong di sini. Jadi disediakan di sini ada tempat outdoor Pak di sini. Di sisi timur dan barat ada outdoor. Jadi ada sisi barat dan timur. Ini sisi timur, outdoor. sisi timur ya. Ini outdoor. Jadi nanti kita meja di sini, Pak. Ini meja tanpa sekat. Iya, tanpa sekat. Meja ya. permanen atau meja seperti apa? Enggak, nanti mungkin nanti kita disperindak langsung, Pak ya. Jadi kita nggak tahu untuk peletakannya, cuma di gambar desainnya itu. Di sini ada meja-meja untuk makan. Nah, untuk sini ini khusus untuk kios, untuk area toko masak dan lain-lain. Ada berapa kios yang kemudian akan disiapkan di Skiwalk ini? Di Skiwalk ini kebetulan untuk area timur dan barat itu 32 totalnya, Pak. 32 32 kios. Betul. Untuk satu kios 3 kali 3 meter? 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter ya? Betul. Dan ini baru berapa kios yang sudah jadi? Atau kalau kami melihat belum Iya, ada belum satu semua unit lah tadi ya. Iya, belum. Ada 4 mungkin yang sana itu mungkin. Yang dari plester juga kan. Mungkin yang barat itu. Kalau sini masih progres, Pak. Saya kebetulan bata itu masih belum datang semua gitu. Ya, Mas Arif, kita melihat dari sisi yang timur. Monggo. Informasinya di setiap pintu masuk dari timur maupun barat ada ini ya, gapura ya. Iya, ada gapura. Ini timur ada 2, Pak. Jadi timur ada 2. Yang timur 2, yang barat 2. Nah, saudara, itu adalah gapura dari sisi timur. Atau kalau sebelah timur itu adalah gedung Pemkab. Ini depan kita ini Jalan Ayani ke arah barat atau ke arah Jalan Mojopahit juga. Ini tingginya berapa, Mas, gapura ini? Tingginya 4,5 Pak, kurang lebih Pak. 4,5 ya? 4,5 kurang lebih. Dan sudah selesai ya? Sudah selesai Pak. Sudah selesai. Tinggal coating saja, finish coating. Kan kita nggak mungkin coating sekarang. Jadi kalau ini sudah bersih, baru kita coating. Soalnya kan juga sayang Pak kalau udah coating kotor lagi kan gitu kan. Iya. Itu. Bata sama dari Sama Tuban? Duta itu Pak, ada fotonya Duta itu. Sama. Dan ini pilar, Mas? Ini pilar, ini untuk nanti di sini kan ada airline atau kaca tempered. Mohon maaf.
Nah ini ada tempered, ada airline, ada apa kaki ya dudukan airline itu, ini ada kaca tempered. Ada itu. Ini keliling untuk area outdoor semua ada. Oh, iya. Ya, nanti kita cover bata yang sesuai yang ada di contohnya di sana. Ini pilarnya agak unik, agak nggak presisi iya. gitu dengan yang lain. Nanti kita kan Kenapa, Mas Arif? ada finishing. Ya, apa bagastingnya mungkin agak Bagasting ya? terus nanti kita cover sama bata. Nah, itu saya siku lagi. Kita sikon lagi supaya presisi. Iya. Contohnya ada, Pak, yang di sisi barat. Ya, kita bisa lihat nanti di sana. kami bahwa pekerjaan itu bisa selesai akhir November. Tetapi saya meragukan. Yang kedua, mohon menjadi perhatian adalah suplai air dan pembuangan air limbah. Terkait masalah ini lorong tengah ini yang ada di atas kita ini. Gitu. Ternyata ini kan dikhawatirkan kalau orang dari dalam Copait itu tidak bisa melihat tubuh alun-alun itu. Ini kan anggarannya cukup prestis. Betul, ya. Dan itu sekitar 7,9 miliar. Ya, betul, salah. Betul ya. Kalau kami melihat di bawah tadi tidak ada apa-apa. Iya. Kemudian baru material-material atau Iya. konstruksi dan di atas ini sudah proses pelaksanaan dan itu masih belum tampak. Iya, Bisa dijelaskan, Nat, untuk anggaran 7,9 miliar Iya, itu betul. untuk bangunan fisiknya aja berapa? Kalau bangunan fisiknya atau saya satu-satu, Pak ya. Untuk strukturnya aja sekitar kurang lebih 48 sekian, Pak, persennya. 48. Dari nilai kontrak kita. Oke. Ya. Kalau untuk apa bangunannya atau finishingnya atau aksesoris lainnya, itu kurang lebih ME itu banyak, hampir 15% untuk kayak finishingnya itu sisanya, Pak. Jadi di situ juga ada box cover di situ untuk crossing yang bawah. Yang bawah mungkin ada box cover aja untuk saluran crossing existing lama. Oke. Jadi kita nggak bisa membuntu saluran warga di sana juga kan, Pak. Jadi nanti ada item box cover. Yang paling banyak di situ sih, Pak. Iya. Ya, Mas Arif, 48% adalah tidak lebih dari 50% untuk ini ya, konstruksi ya. Konstruksi baja, Pak ya. Itu belum baja. untuk pancangnya, Pak ya. Untuk minipelnya itu kan juga banyak. Itu mungkin sekitar 10 atau 8% Pak di pancang itu. Mungkin dari total struktur bawah sampai atas itu mungkin sekitar 55-56% Pak itu. Untuk strukturnya, Pak ya. Dan itu kalau lain-lain ya saya total masih ya itu sisanya untuk atap, yang paling banyak juga atap itu, Pak. Kita kan butuh rangka juga, rangkanya merek Kencana, Pak. Rangka merek Kencana ya kan, itu ada rangka untuk usuk atau sama reng itu kan merek Kencana semua, itu juga besar. Modulan juga mungkin saya kira besar itu. Dan kebanyakan di struktur sih, Pak, untuk iya, untuk Mas Arif, ini lebar dan panjang dari skywalk ke barat ke timur itu berapa meter? Untuk gedung zona timur itu 48 meter. 48 zona meter. barat 48 meter. Jembatan skywalknya itu 20 meter. Artinya berarti total 116 meter panjangnya. 48 dari timur, di bangunan timur, 48 di barat. Betul. Dan jembatan 20 meter. Jembatan 20 meter. Oh, ternyata skywalk ada jembatannya ya? Iya, ini kita lihat nanti. Nah, uniknya adalah jembatan ini atau bangunan skywalk ini menutup dari tugu yang sedang dikerjakan. Tugu alun-alun yang sekarang lagi diproses dikerjakan dan menutup gapura.
lorong tengah ini yang ada di atas kita ini. Gitu. Ternyata ini kan dikhawatirkan kalau orang dari dalam Copait itu tidak bisa melihat tubuh alun-alun ini. Selain itu kan belakangnya persis ada gapura alun-alun yang itu sudah dibangun di periode sebelumnya. Apakah juga itu akan menutup estetik dari gapura alun-alun sendiri? Persis di belakang Skiwalk ini. Saya kira kalau ngomong estetika, mungkin teman-teman yang ada di Dewan Kebudayaan lah yang paham. Kita akan mendekat. Nanti seperti apa sih? Apakah kemudian desainnya sebelumnya tidak direncanakan atau memang ada konstruksi yang nanti tetap tidak menutup dari sisi kalau masyarakat atau pengguna jalan melihat dari sisi selatan Jalan Mojopahit, itu tetap terlihat gapuranya dan tetap terlihat tubuhnya. Siap. Nah, saudara, ini adalah jembatan. Ini lebarnya kurang lebih 2,5 meter. 3,2. Panjangnya 20 meter. Panjangnya 20 meter. Betul. Nah, ini baru hanya beton aja tapi sudah nyambung dari konstruksi yang ada di barat dan di timur. Mas Arif, ini jembatan ini nanti seperti apa bentuk desainnya? Sesuai pertanyaan aja dengan kan banyak keluhan masyarakat kalau nggak bisa terlihat dari gapura atau tugu yang sedang dibangun sama gapura ini. Iya. Nah, kita sama Dinas Pekerjaan Umum membuat cara agar pasti itu bisa terlihat ini gapura sama itu. Kita kasih railing kaca, Pak. Tanpa ini penutup. ada railing kaca. Betul, railing kaca tempered. Jadi taruhlah misalkan tepinya ini ada railing kacanya. Ada railing kaca dua. Kan duanya fungsinya ada dua untuk safety-nya, untuk apa yang datang di sini atau customer yang sini sama untuk bisa melihat tugu sama gapura ini. Ketinggian railing kacanya berapa? Total sama airnya 1,2 meter. 1,2 meter. Untuk kacanya 1 meter. Masih aman ya? Masih aman, Pak. Masih aman, jadi untuk masyarakat Indonesia yang 160 mungkin masih bisa lah untuk aman untuk gini ya. Dan juga di sini juga bisa di spot selfie untuk ke tugu sana, Pak. Oke. Oh, ya, betul. Nah, kita bisa membayangkan nanti. Dan ini adalah Jalan Mojopahit, Mas Arif ya? Iya, betul. Jalan Mojopahit, Pak. Nah, masyarakat Kota Mojokerto khususnya akan mendambakan bahwa Skiwalk ini tetap secara estetik tidak mengganggu dari alun-alun Kota Mojokerto, termasuk dari gapura lama yang sudah dibangun sebelumnya, dan termasuk itu tugu alun-alun yang sekarang proyeknya sedang berjalan. Kita lihat. Nah itu. Nah, Mas Arif, ini nanti kalau ngomong lantai, betul. Itu pakai lantai apa, Mas Arif? Nanti rencana pakai granit. Granit ya? Tapi pakai bukan yang unpolished biasa, Pak. Bukan unpolished yang kan ada nggak polis yang kasarnya nggak seberapa. Kita pesen yang kasarnya sangat kasar. Itu permintaan sendiri dari PU, Pak. Katanya info dari Bu Ali sendiri, minta yang kasar pokoknya gitu. Karena ini kan area outdoor, Pak. Bahaya kalau ada hujan, kalau mau ngiyup kan takut kepleset juga. Kita minta paling kasar itu, Pak. Jadi atasnya unpolished lagi itu, Pak. Nah, ya ini kita pakai railing juga supaya masih kelihatan. Ya saya kira sih masih bisa melihat lah, Pak, gapura ke sana. Kan ini juga tembus kalau kaca, Pak. Betul. Ya, Mas Arif, saya mau tanya, unik Mas Arif ini. Iya, betul. Anggaran hampir 8M. Papan proyeknya cuman pakai banner tidak lebih dari 1 meter. Itu gimana, Mas Arif? Emang tidak ada standar khusus kan, Mas Arif? Nah, saya nggak ada standar khusus, Pak. Pokoknya ada di situ penampakan banner kontrak kita. Bisa dilihat juga oleh masyarakat Mojokerto. Kontrak saya awal tanggal berapa, akhir kontrak tanggal berapa, nilainya berapa, untuk keterbukaan aja. Ini saya kira banyak kok juga yang lihat, Pak, di sini untuk itu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah untuk itu. Cuman pakai kayu dan tidak lebih dari 1 Kemarin pakai pipa jatuh kena hujan. Anggarannya 8 miliar loh, Mas Arif. Ya, kita ke barat. Siap, ya. Apa namanya? Kiosnya sudah mulai berdiri ya, ke atas 2,5 meter. Iya. Nah, ini bisa dijelaskan, Mas Arif? Nanti itu bentuk desain dari toko-toko atau memang hanya sekedar seperti ini? Nah, ini nanti kita finish plaster, finish lagi, cat juga. Nah, nanti untuk penutupnya pengamannya pakai rolling door, Pak. Pakai rolling door? Ada rolling door di sini? Ada rolling doornya. Ketinggiannya mungkin 2,5, lebarnya 2,8 kurang lebih, Pak. 2,8? Ya, itu saya kanan kiri rong lah, Pak, ya itu ya. Itu 2,8, dan di situ nanti ada meja, Pak. Meja, ada kitchen sink, untuk tempat kompor juga ada. Terus itu ada yang menyediakan dari pihak pelaksana? Mas Arif, deadline-nya sampai kapan? Akhir November, Pak. Akhir November tanggal berapa? Tanggal 28. 28.
pihak dari CV jenengan, apakah optimis akan selesai? Saya optimis, kayak kita menggunakan metode overtime, kerja 2 shift, atau kita ada pekerja itu enggak, ya kasarnya tetap jalan. Jadi kita perlakukan overtime itu untuk mempercepat proses kita yang ya, saya kira sudah mepet juga ini. Ya. Makanya saya udah perlakukan itu. Kalau melihat konstruksi Ya. dan kualitas, Ya. apakah dari pihak jenengan juga menjamin bahwa ini bangunan tetap berkualitas? Saya kira berbatas Pak. Dari sisi kita sudah SNI, untuk struktur kita sudah SNI, semua kita juga ada uji lab dan lain-lain. Untuk beton kita ada uji lab, untuk besi ada uji tarik. Oke. Semuanya ada Pak untuk administrasi untuk perkuatan ini. Oke. Saudara, pihak CV Pelaksana dan khususnya Mas Arif menjamin bahwa pelaksanaan proyek ini berkualitas dan sesuai dengan target. Kita akan terakhir melihat dari sisi bawah, informasinya di bawah tidak akan ada apa-apa nanti. Kita ke bawah. Kan ke kami bahwa pekerjaan itu bisa selesai akhir November, tetapi saya meragukan. Ya, skywalk. Yang kedua, mohon menjadi perhatian adalah suplai air dan pembuangan air limbah. Itu dibuang langsung saluran apa? Nah, menurut mereka sudah ada penampungannya, menurut mereka, tapi saya belum tahu. Tapi mereka bisa menjelaskan ke kami bahwa kebutuhan air bersih dan pembuangan limbah sudah menjadi sudah ada di draft kontraknya. Ya, kita sudah berada di lantai bawah dan seperti yang kita lihat di awal tadi masih banyak misalkan konstruksi-konstruksi bahkan material berserakan. Saya akan menanyakan langsung untuk pilar. Ya, ini pilar utama di jembatan Mas ya. Pilar ini ukurannya berapa Mas? Ukurannya 70-70 Pak. 70-70 dimensinya. Ini dimensinya 70-70. Terus ketinggiannya? Ketinggiannya 2-3 untuk dari ini lemnya strukturnya baja ini 3,4. 3,4. Nah, dari bangunan yang sisi barat sampai kemudian ke ya utara ya, ke timur ke barat, itu berapa pilar penyangga Mas? Untuk total semua itu 40 Pak. 40 ya? Ya, yang 4 ini khusus tingginya sampai ram untuk menopang jembatan ini yang panjang Pak. Kalau ini yang 1,5 meter ini untuk penopangnya untuk pedestal. Kalau pedestal untuk baja ini. Oke. Untuk ini. Kalau lantai Mas, nah kita kan melihat ini kan ada lantai di apa? Plafonnya Pak. Plafon ya istilahnya. Itu pakai bahan apa itu Mas? Ini dari Ecodec Kencana. Jadi kayak bondek itu Pak. Jadi ya tapi dia Ecodec tapi merek Kencana. Kita sesuai RKS. Sesuai RKS ya. Ini ada contoh kayak gini ya Mas ya? Iya, ini betul ini Ecodecnya. Ini yang sisa Pak. Ini adalah contoh dari lantai di lantai 2. Ketebalannya berapa ini Mas? Ini 0,75 Pak. Berapa? 0,75 ya? Memang standar untuk ini ya? Standar untuk khusus dak Pak. Khusus dak ya? Ini pengganti triplek dan lain-lain Pak. Dan ini didatangkan dari mana Mas? Kencana Pak. Kencana ya? Kencana ya. Oke. Sesuai RKS kita. Kencana itu Surabaya? Masih agak Pak. Oh. Pokoknya Kencana ini. Ya Mas, di sini juga ada aliran yang Betul. mungkin butuh perhatian. Ini air dari mana? Apakah memang karena pelaksanaan proyek ini sehingga irigasinya jebol ini begitu? Dulu dari perencana, kolom kita yang satu, yang ini sama yang situ Pak. Itu kena saluran existing Pak, crossing. Oh. Ya, crossing. Nah itu kan kita ada tambahan full cover. Ya. Jadi saluran itu kita ada pekerjaan itu, nah, kita nanti tarik sini Pak, tak buang. Di sini nanti ada cover untuk crossing ke saluran existing yang sana, yang utara itu, utara barat itu Pak. Nah, untuk sementara ini saya lubangi dulu supaya air masih ngalir, supaya warga nggak kebanjiran juga Pak. Jadi air ini dari mana? Dari Arah Kauman. Arah Kauman. Barat ke timur. Timur. Oke. Berarti ini dijebol begitu ya? Iya. Jadi nanti kan ada lubang dikit lah Pak. Nah, saya jebol supaya air kalau hujan masih ngalir.
Jadi nggak sampai ke Kauman kena dampaknya. Jadi ini untuk pertolongan pertama sih Pak. Selama musim hujan ini nggak ada pengaruh, Mas? Pak ngalir terus Pak. Ngalir terus ya? Kalau info dari orang sini memang sini sering banjir. Cuman kalau ini saya tutup malah semakin lama hilangnya. Kalau kita lihat dari kemarin hujan hilangnya sama. Jadi cepat hilangnya gitu. Warga Kauman. Nah, Mas Arif menjanjikan kalau ini itu terdampak banjir daerah Kauman bisa mencari Mas Arif. Kalau hujan saya kasih pompa alkot 2 unit untuk menguras. Menguras tak buang ke sini Pak. Nah nanti kalau ini sudah cukup umur atau sekitar minggu lagi Pak ya, ini saya bongkar, saya pasang gembok cover untuk koneksi ini jadi bisa jalan normal. Ini sudah termasuk dari penghitungan dari pelaksanaan proyek. Iya. Kalau box ini, box culvert ini. Ada kontrak kita. Iya iya. Mas Arif terakhir, lorong di bawah ini itu nanti ada apa sih? Kalau saya melihat ini sepertinya kosong gitu, di sisi barat maupun di sisi timur. Iya. Kalau masalah itu saya kurang tahu Pak. Di desain perencana juga nggak nyebutkan ini buat apa. Cuma yang kosong mungkin ya Pak ya. Mungkin ini buat parkiran. Parkir untuk warga Mojokerto yang mau kunjung ke Skywalk. Oke. Mungkin Pak ya. Saya belum nggak tahu masalah itu. Karena beda konteks ya. Beda konteks itu. Cuman memang di sini tidak ada bangunan apa-apa. Tidak ada bangunan apa-apa Pak. Mungkin ada untuk bioseptik. Bioseptik dan terus bioseptik untuk air kotor dari situ. Nanti prosesnya di sana. Ya. Tapi masih belum ada prosesnya. Masih mau kali dulu. Ya. Terima kasih waktunya Mas Arif, dan masyarakat Kota Mojokerto akan menantikan proyek Skywalk yang berada di sisi selatan dari alun-alun Kota Mojokerto, dan itu nilainya hampir 8 miliar. Jadi kita sudah bahas banyak dan kita ngecek langsung kondisi di lokasi proyek. Kita akan berjumpa dengan investigasi proyek-proyek selanjutnya, dan kita akan menantikan seperti apa sih hasil dari pelaksanaan proyek Skywalk. Apakah memang sesuai harapan atau justru itu tidak sesuai harapan. Kita akan menjanjikan menunggu janji dari pelaksana proyek. Saya Muhammad Hariris dari alun-alun Kota Mojokerto melaporkan. Bahwa ke eksekutif kapan hari ketika kita rapat pembahasan APBD untuk yang tahun 2022 itu kita sampaikan jika misalnya pelaksana tidak mengerjakan sesuai dengan spek yang ada, tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya, kita minta di blacklist lah. Itu tidak lagi bisa melaksanakan proyek-proyek di Kota Mojokerto.